Oke, selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai vektor pada dimensi ketiga adik-adik ya. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai vektor pada dimensi kedua. Nah, kita akan mengenal yang namanya vektor pada ruang atau dimensi tiga. Nah, kita lihat perhatikan gambar pertama. Kalau di dimensi kedua, vektor pada dimensi kedua itu hanya mengenal sumbu X dan sumbu Y, sehingga vektornya adalah XY. Nah, beda dengan kalau vektor pada ruang 3. Nah, kalau di ruang vektor 3 kita mengenal namanya sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sehingga vektor dari pada ruang 3 atau dimensi 3 yaitu X, Y, dan Z. Nah, kita lanjut ke pengertian vektor pada ruang 3 atau dimensi 3. Nah, di sini vektor pada ruang adalah vektor yang terletak di dalam ruang dimensi 3. Di mana ruang ini dibentuk oleh 3 sumbu yang tadi kakak sebutkan, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini gambarnya yang tadi ya. Nah, di sini vektor ruang. Nah, di sini kan ada titik pangkalnya, ada titik O. Titik ujung adalah B. Nah, sehingga dapat ditulis vektor OB sama dengan X, Y, Z. Yaitu X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Nah, selain itu, vektor ruang juga dapat ditulis dalam satuan I, J, dan K. Di mana satuan I ini merupakan nilai dari X. Nah, ini nilai X. Satuan J-nya merupakan nilai Y. Dan satuan K nilainya Z. Nilai dari Z. Sehingga vektor OB-nya kan 1, 1, 1. Dapat ditulis juga menjadi 1I ditambah 1J ditambah 1K. Atau bisa ditulis 1 itu boleh ditulis atau enggak, karena 1 dikali apapun hasilnya kan, misalkan 1 dikali A kan hasilnya A. Nah, ini 1 kali I sama dengan I, sehingga dapat ditulis I ditambah J tambah K. Nah, lebih simpelnya gini adik-adik ya. Nah, ini kan ada vektor OB, di mana nilai vektor OB-nya kan X, Y, Z. Nah, di sini X-nya ini adalah I, Y-nya adalah J, Z-nya adalah K. Nah, oke. Bagaimana adik-adik? Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk pada materi panjang vektor pada dimensi 3. Nah, untuk mencari panjang vektor pada dimensi 3 itu hampir sama seperti pada dimensi kedua. Kalau di dimensi 2, panjang vektornya kan sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau di dimensi ketiga, panjang vektornya itu rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, di sini yang membedakan dimensi kedua dan dimensi ketiga. Dimensi kedua hanya sampai Y. Kalau di dimensi 3, kita tambahkan Z-nya. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini tentukan panjang vektor A, yaitu 2, 2, dan 3. Nah, nilai X-nya kan 2, Y-nya 2, Z-nya 3. Sehingga panjang vektor A-nya adalah akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sehingga hasilnya akar 4 tambah 4 tambah 9, sehingga hasilnya sama dengan akar 17. Nah, masih gampang adik-adik ya, kita masuk ke materi. Nah, vektor satuan pada dimensi 3. Nah, kalau di vektor satuan pada dimensi 2, rumusnya sama adik-adik ternyata. Pada dimensi 3 juga sama. Nah, di sini yang melainkan, yang membedakannya cuma pada variabel Z. Ada Z. Kalau di dimensi kedua kan kita cuma sampai Y. Kalau di dimensi 3 ada Z-nya. Nah, sehingga rumusnya seperti ini ya adik-adik ya. Kalian bisa lihat ya. Nah, lanjut. Kita masuk ke penjumlahan vektor pada dimensi 3. Nah, jika dua vektor A sama dengan A1, A2, dan A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, adalah vektor-vektor tidak nol di ruang 3, maka operasi penjumlahannya dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah,
Coba kalian bandingkan dengan penjumlahan vektor pada dimensi 2. Hampir mirip kan? Nah, kalau di vektor pada dimensi 2, penjumlahannya hanya sampai ini A1 tambah B1, A2 tambah B2. Nah, kalau di vektor ketiga, vektor pada dimensi 3 maksudnya adik-adik ya. Kita karena ada vektor pada dimensi 3 kan ada X, Y, dan Z. Sehingga ini ada A1, A2, dan A3. Nah, kalau di vektor pada dimensi 3 nya ditambah ini. Ada 3 dia jadinya. A1 tambah B1, A2 tambah B2, dan A3 ditambah B3. Nah, bagaimana kalau jika vektor A sama dengan A1i tambah A2j tambah A3k, dan vektor B dimana sama dengan B1i, B2j tambah B3k. Caranya simpel adik-adik. Kalian tinggal kumpulkan mana I, J, K. Nah, di sini vektor A-nya kan yang mengandung I kan A1. Kalau di vektor B ada B1. Tinggal kalian jumlahkan A1 tambah B1. Kalian tetap tulis I. Dan ditambah A2 tambah B2J tambah A3 tambah B3K. Agar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini hitunglah vektor A tambah vektor B jika vektor A-nya sama dengan 3, 2, dan 5. Dan vektor B-nya sama dengan 1, 5, dan 7. Nah, di sini kita jawabnya simple. Kalian gunakan tadi cara yang tadi. Vektor A tambah vektor B sama dengan vektor A-nya kan 3, 2, 5. Ditambah vektor B-nya 1, 5, dan 7. Kalian tinggal jumlahkan 3-nya ditambahkan 1. 2 ditambahkan dengan 5. 5 ditambah 7. Sehingga hasilnya 4, 7, dan 12. Nah, kita masuk contoh soal kedua. Hitunglah vektor A tambah vektor B jika vektor A-nya sama dengan 2i tambah min 1j tambah min 5k, dan vektor B-nya sama dengan 5i tambah 3j tambah min 2k. Caranya gampang. Vektor A tambah vektor B. Nah, kita kumpulkan. Kita jumlahkan dengan sesama. Misalkan nih 2i kita jumlahkan dengan 5i. Sehingga didapat 2 tambah 5i. Min 1j kita jumlahkan juga dengan 3j. Sehingga kita dapat min 1 tambah 3j. Sini min 5k kita jumlahkan dengan min 2k. Sehingga didapat 2 tambah 5i tambah min 1 tambah 3 tambah min 5. Nah, karena sini min 5 tambah min 2 kan bisa ditulis menjadi min 5 min 2. Sehingga vektor A tambah vektor B hasilnya 7i tambah 2j tambah min 7k. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, kita masuk ke pengurangan vektor pada dimensi 3. Caranya sama, tinggal kalian kurangkan. A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Nah, ini juga sama. Tinggal kalian kumpulkan mana sama I, mana J, sama K. Nah, tinggal kalian A1 kurang B1I, tambah A2 kurang B2J, tambah A3 kurang B3K. Nah, kita masuk contoh soal. Nah, hitunglah vektor A dikurang vektor B jika vektor A-nya 3, 2, 5 dan vektor B 1, 5, dan 7. Caranya gampang. Vektor A kurang vektor B, 3 dikurang 1, 2 dikurang 5, 5 dikurang 7. Sehingga kita dapatkan vektor A dikurang vektor B sama dengan 2, min 3, dan min 2. Gampang kan? Nah, kita masuk ke contoh kedua. Hitunglah vektor A dikurang vektor B. Jika vektor A-nya 2i tambah min 1j tambah min 5k, dan vektor B-nya sama dengan 5i tambah 3j dan min 2k. Nah, di sini vektor A dikurang vektor B. Kita kumpulkan i dengan i. Pertama 2 jadinya 2 dikurang 5i. Kita kumpulkan j dengan j. Min 1 dikurang K.
Kita kumpulkan juga K dengan K. Ditambah min 5. Karena ini pengurangan jadinya dikurang min 2. Min 2. Nah, kita ketemu min dengan min. Min kali min artinya positif. Sehingga kita dapat 2 dikurang 5i ditambah min 1 min 3c tambah min 5 tambah 2. Sehingga kita dapatkan vektor A dikurang vektor B-nya adalah min 3i ditambah min 4c ditambah min 3k. Mudah kan adik-adik? Nah, kita masuk pada materi terakhir. Perkalian skalar vektor pada dimensi ketiga. Nah, caranya gampang, tinggal kalian kalikan dengan skalar. Kita agar adik-adik lebih mengerti, kita masuk ke contoh langsung ya. Nah, di sini jika vektor A sama dengan 3, 2, dan 5, maka tentukan nilai 3 kali vektor A. Nah, di sini 3 ini adalah skalar maksudnya adik ya, skalar. Sehingga hasilnya adalah 3 dikali vektor A. 3 dikali vektor A-nya kan 3, 2, dan 5. Nah, caranya mudah, tinggal kalian kalikan semuanya. Pertama 3 dikali 3, 3 dikali 2, 3 dikali 5. Sehingga kita dapatkan vektor 3. Oke, sorry adik-adik ya. Maksudnya nilai dari 3 kali vektor A sama dengan 9, 6, dan 15. Oke, kita masuk contoh kedua. Jika vektor A sama dengan 2i tambah min 1j tambah min 5k, maka tentukan nilai 7 vektor A. Caranya gampang. 7 kali vektor A, artinya 7 dikali 2i ditambah 7 dikali min 1j ditambah 7 kali min 5k. Sehingga kita dapatkan nilai dari 7 dikali vektor A sama dengan 14i tambah min 7j tambah min 35k. Udah kan adik-adik? Nah, wah ternyata sudah habis materi kita adik-adik untuk vektor pada ruang. Tapi materinya pada vektor ruang ini sebenarnya masih ada. Tapi kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya adik-adik ya. Ingat, jaga kesehatan ya adik-adik ya. Dan juga jangan pantang menyerah. Walaupun sesusah apapun, harus kalian jalani. Oke? Kalau kalian tidak mengerti, kalian harus pelajari banyak soal agar kalian lebih terbiasa untuk menjawab soal-soal. Karena kalau dalam pelajaran matematika, kalau kalian kurang berlatih, kalian akan susah untuk menjawab soal-soal. Oke? Selamat belajar!